Hai, ketemu lagi dengan gua Dok Dan gue Ramasin di Bagus nonton bareng. Nah, sekarang kita ketemu lagi ya, Ya. di 2 minggu di rumah. Stay at Stay at home. home. Tapi nggak tahu kayaknya diperpanjang ya sih. Stay at home-nya nggak tahu beritanya gue diperpanjang. Anak sekolah ya. pada suka nih pasti. Mungkin sampai bulan puasa Oh, katanya. Lebaran. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya. cepat berlalu ya COVID-19. Nah, sambil menunggu di rumah, kegiatan salah satu di dalaman adalah Apa? nonton film. Nonton film di streaming Itu online. karena di bioskop ditutup, jadi kalian nggak bisa pergi ke bioskop. Banyak ya cuy ya, kayak Netflix, iFlix, View kalau yang demen sama Korea yang kita mau bicarain sekarang nih ya. Nah, kalian nih bisa nonton di View film yang kita mau bicarain sekarang, yaitu Mr. Zoo. Mr. Zoo. Mr. Zoo. Nah, Jadi- kita judul tagline ntar kita di videonya apa Jul? Mr. Zoo V Doolittle. Nah, makanya kenapa kita V-in atau versusin? Soalnya kita rada kecewa sama film Doolittle. Jadi dikeluarkan pada tanggal 15 Januari ya. Zoo ya? Oh, Doolittle. 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 Berapa tanggal? 15 Nah, Januari. dikeluarkan pada tanggal 15 Januari. Sebuah film tentang seseorang yang bisa berbicara dengan binatang. Dokter ya, Pak ya? Tuh, nah kemudian serang berapa hari itu ya dari tanggal 15 ke 7 hari kemudian keluar lagi film Korea Film Korea tentang ya? seseorang yang bisa bisa bicara dengan binatang juga. Nah, ini kita melihat suatu konspirasi. Konspirasi. Nah, ini film Korea itu judulnya Mr. Zoo, Mr. Zoo. The Missing VIP atau Very Important Panda. Kedua film Very ini Important mengambil Panda. tema yang sama, seseorang yang bisa bicara dengan panda. Hehehe. Tapi diantarkan dengan cara yang berbeda seperti apa? Tuh. Jangan sampai habis biar kalian tahu. Nah, jadi Mr. Zoo ini sedikit ya ceritanya ya. Mr. Zoo ini seorang, dia namanya Zoo, Taiju, jadi panggilnya Mr. Zoo, seorang yang Polisi ya? seorang polisi detektif Detektif yang sangat tidak suka sama binatang. bersih banget ya. Ya, bersih banget. Di film itu menceritakan kalau dia nggak mau kesentuh binatang, Betul. pokoknya nggak mau miara, apalagi miara Dan binatang. ada alasannya kenapa dia sama binatang agak benci gitu Antar ya. dulu terakhirnya di relief ya, di reveal. Reveal. Jadi kalau lu nonton atau udah nonton ya, atau yang belum nonton, gue nggak mau ngasih spoilernya. Cuman pada saat suatu ketika dia harus Dia ditugaskan untuk Jaga. menjaga seekor panda. duta ya. Panda ini adalah Dari semacam China. apa namanya? Duta Maskot ya. Oh, maskot. Maskot. Jadi duta perdamaian dari Cina. Jadi Cina ngirim ke Korea seekor panda yang bernama Ming Ming. Akhirnya karena dia pengen naik jabatan, dia menerima tugas itu. Terus di awal-awal Ming Ming datang, si Ming Ming ini diculik atau diambil. Mungkin minta tebusan, tentunya ada tuh ya. Tuh ntar twistnya tuh. Twistnya itu Gua tuh nggak mau film kasih lihat tuh. ya. Kalau nggak spoiler. Kenapa si Ming Ming diculik? Kenapa pandanya itu diculik? Terus pada saat penculikan itu kejadian tuh si Mr. Ju ini ditabrak sama temennya, sama apa tuh yang ada di Betul, sama buat yang kalau naik golf tuh ya, golf cart gitu ya, golf cart ya. Ditabrak, kejentok tiba-tiba dia bisa bicara atau mendengar suara binatang. Jadi itu ya lucunya itu. Jangan lucunya protes, tuh. pokoknya film. Cuman ini sangat unik ya. Benar. Sangat unik banget. Jadi kalian nggak boleh underestimate ya. Hmm. Jadi filmnya nih, film Korea gimana sih? Cuman gua nontonnya sama abang gua ini ngakak habis, lucu habis. Udah lama ya ngeliat film tentang binatang yang kocak banget. Betul. Kan lebih lucu daripada film Doolittle yang dulu diperanin sama Eddie Murphy. Betul. Kalian juga Nggak tahu gimana nih ya. Kalau gua bilang nih, cuy ya, filmnya itu dimulai dengan background atau lagu latar ya, Nah. musik latarnya itu sangat pas atau nggak keras, nggak kecil, pas lah ya. Lebih ke arah keras sih. Jadi kita masuk ke dalam filmnya. Tuh, dan bukan hanya itu. Jenis musiknya sendiri playing itu seperti musik-musik komedi tahun Ya, 90-an. film Walt Disney ya. Di Amerika rata-rata gitu. Film Walt Disney 90-an. film komedi gitu kan. Kalau gue lagi inget tuh ya, lagi SD gue pernah nonton Baby Days Out atau itu dia, Free Home Alone. Willy, Home Alone. Itu kelihatan umur banget ya. jadi musiknya tuh backsoundnya itu
kedengeran banget dari awal. Yang kedengeran. gua tangkap tuh gini, dari musiknya aja kita bisa tahu ini film komedi. Tuh. Itu tuh. Dan itu yang Satu nggak didapat di film Doolittle. Kita masuk ke ranahnya Doolittle nih. Nah, itu nggak masuk ya di film Doolittle. Jadi kenapa pada awal gua nonton film Doolittle tiba-tiba soundnya itu ya, background atau lagu latarnya itu setiap scene itu biasanya kan ada lagu latar. Ini tiba-tiba kok kayaknya kecil banget, kayak kita lagi ngedit video kekecilan. Itu kecil banget sampai mungkin nggak kedengeran gitu. Mungkin itu yang bikin gua nggak bisa masuk dalam atmosfernya Doolittle gitu. Gimana cara? Kok kayaknya nggak masuk gitu. Itu dia. Ada banyak sekali yang terjadi di film Doolittle ya. Kenapa ya? Nah, kalau kita ngomongin soal acting di film Mr. Ju, gimana sih? Acting dari si Taejunya ya. Taejunya ini dimainin sama Lee Sung Min. Seperti halnya elemen-elemen di film komedi ya. Contoh ada gini, Nah. dengan kayak gini. Gitu, kaget gitu. Gitu tuh yang kaget-kaget begitu, itu di film komedi dapat banget di film ini Mr. Zu ya. Jadi si Lee Sung Min ini, Lee Sung Min, ya, Lee Taeju Sung Min. ini, dia mainnya di ekspresi. Mainnya di ekspresi. Mainnya di ekspresi. Gerak geser-geser saudara kayak yang begitu tuh, itu posisinya Kaget ya, pas. kaget. Yang paling gua paling lucu ya, paling apa tuh nggak dilupakan, scene yang paling tidak dilupakan itu adalah pada saat si harimau di kebun binatang bernyanyi. Itu bagi gua kayak tiba-tiba ya, ini ya pembangunan komedi ya yang waktu itu lu dengar di YouTube juga. Jadi tiba-tiba dia keluar kan, soalnya dia lagi di skor dari agent detektif itu lagi di skor, jadi dia nggak boleh masuk lagi, jadi diambil tuh lencana sama pistolnya diambil, terus dia keluar kayak putus asa gitu, terus diiringin sama lagu-lagu drakor, lagu-lagu tahu sendiri lagu drakor kan, lagu-lagu yang kayaknya mellow banget, dapat banget. Kita langsung kayak musiknya pas, putus asa nih ada soundtracknya. si Mr. Ju-nya putus asa nih, Taejunya. Tiba-tiba dia ngelihat ekspresinya berubah. Hah? Kamera berjalan, dia jalan bareng singanya lagi jalan. Ada harimau lagi jalan singa, pagar gitu ya. harimau seberang itunya ya, jadi harimau jalan. Ternyata yang nyanyi itu harimau. Itu gokil banget. Terus yang terakhirnya harimaunya Original juga. harimaunya ini ya apa falset atau dia suaranya kayak gitu. Itu kita ngakak berdua. Itu dia kesel. Guys, jadi untuk bikin orang ketawa di film Mr. Zu ini itu simple banget. Ya, ringan banget, simple dan masuk ke dalam filmnya. Ya, lawan ringan. Terus kalau bagi lo, Mr. Ju gimana? Acting yang paling keren soal Mr. Ju. Kita ngomongin soal karakter utamanya. Kita coba ngoprek di Mr. Zu dulu ya, karena banyak adegan-adegan yang lucu. Gue recommended banget nih buat kalian. Jadi ada salah satu yang dia lagi keluar juga tuh dari kantornya, terus dia lagi nyari panda katanya. Dia balik lagi ke kebun binatang, kalau pandanya udah ada. Oh ya, itu. Nah terus dia lagi ngomong, akhirnya ketemu juga nih. Pandanya ngomong gitu ya. Kamu dari departemen mana? Kamu dari mana? Tiba-tiba pandanya ngomong, dia langsung yang tadinya senang langsung gitu. Nah itu hal-hal itu kayak gitu yang berubah. Ternyata pandanya, lu nonton aja. Ternyata pandanya apa? Gitu. Dan kalau kita V atau versus ke Doolittle, yang gue sayangin sama pemeran utamanya atau Robert Downey Jr. Entah kenapa, kalau menurut gua nih ya, banyak banget ya yang bikin review Doolittle itu parah, hancur atau apapun. Itu bagi gua yang benar-benar straightnya ya, pokoknya punchline-nya itu di kesalahannya sama si Robert Downey Jr. Jadi orang-orang udah stereotype atau pemikirannya, mindset mereka udah ke Iron Man. Jadi Robert Downey Jr. adalah Tony Stark, seorang kaya gitu. yang pintar dan sombong. Nah gitu. Sedangkan ini dirubah banget, karakternya tuh dirubah. Jadi bagi gua yang binatang yang ngomongnya lembut, baik hati dan tidak sombong. Bagi gua actingnya, aduh maaf banget ya Robert Downey Jr. Bagi lo gimana cuy tentang pemeran utama? Sorry guys, jadi gini, actingnya secara keseluruhan oke. Cuman di sini ada sesuatu yang kalau lu dengerin baik-baik,
entah kenapa dia ngomong itu suaranya agak berbisik dan seperti di dubbingnya tuh kelihatan Beda banget gitu. Sementara yang lain Di belakangnya memisah. nah termasuk si Antonio Banderas dan karakter lainnya di situ itu ngomong dubbingnya pas gitu kayak film-film Amerika pada umumnya. Ya, Tapi entah kenapa kalau Robert Downey Jr. itu pas di bagian ngomong itu seperti dia tuh kayak ngisi suaranya belakangan gitu, jadi nggak gabung suaranya sama yang lain. Betul. Terlalu deket, jadi supaya suara bisiknya keras, deket banget. Gue ngerasa gitu, jadi kayak ya udah sih suaranya Tony Stark aja ngomong biasa kayak gimana. Nggak tahu. Nggak usah dibeda-bedain. Gue kayak gimana ya? Dia nggak gitu loh. Ya. Dia nggak gitu. Pada saat jadi Tony Stark di Iron Man itu dia nggak gitu. Jadi mungkin dia soalnya yang main Gotika ya. Dulu si Robert Downey Jr. itu main Gotika. Jadi nggak terlalu bukan peran utama sih, peran utama Halle Berry soalnya kan. Jadi memang. Jadi pas naik tuh di Iron Man. Jadi orang-orang tuh mindsetnya Robert Downey Jr. adalah Tony Stark. Jadi pada saat ngelihat kok jadi Dr. Dolittle, mungkin orang-orang ngebayangin dia jadi Tony Stark. Mungkin kalau Robert Downey Jr. belum jadi Tony Stark, mungkin bagus. Tapi karena kita mindsetnya udah itu Tony Stark, bisa bicara sama binatang. Jadi kayak Aneh banget gitu. Iron Man tuh si Tony Stark bikin alat baru Bisa bicara sama binatang. buat Avenger dimana dia bisa ngomong binatang. Terus bagi gue karakternya nggak dapet lah. Tapi bukan hanya tentang si karakter yang diperanin sama Robert Downey Jr. Terus keseluruhan paket di film itu agak kacau. Kalau kita balik lagi nih, kan tadi kan udah tokoh utamanya, balik lagi karakter pendukungnya di film Mr. Zoo. Nah sekarang Mr. Zoo nih. Nah kalau gue bilang karakter pendukung di Mr. Zoo Ada banyak ya. Favorit lu apa? Favorit gua itu Mansik ya. Oh iya. Sama Yang sakit gitu. iya Bae Jong Nam. Ini karakternya ini konyol tapi tampak dia tuh agak kurang gitu ya. Emang sih Agak kurang se-on kayak otaknya Pak. itu dia sama Taeju tuh karakter dalam filmnya. Taeju sama Mansik ini Penggemar. Sebenarnya dia penggemar Taeju, ngefans di Taeju. Jadi kata dia detektif. Saya mau kayak kamu. Jadi itu ada aneh. soal favorit gue nih ya, tentang si Scene-nya. Mansik nih yang diperanin sama Bae Jong Nam ini. Ada satu scene di mana si Taejo yang diperanin sama Lee Sung Min ini mau penyerangan ke markas musuhnya ngelamatin panda. Begitu dia masuk ketemu sama si Mansik yang naik sepeda, random aja gitu. Kok ada di sini gitu? Dia tunggu teriak-teriak. Nyasar. Katanya nyasar. Kata si Taejo, jangan berisik nanti orang-orang penjata pada ngeliat. Betul, akhirnya jelasin gini. Terus kata si Mansik, oh, gue pokoknya nggak mau bantuin lah intinya. Terus di akhir cerita Dia akhirnya bilang abadi soalnya dia bilang immortal ya. Dia hidup immortal. kamu abadi kan, ada dimasukin ke tong, terus Bentar. didorong ke tangga. Soalnya dia katanya kata si Mansik ya. Mansik bilang di situ, saya ini lepas dari gerbang neraka. Oh iya. Hebat. Karakternya itu hidup, lucu dan natural. Ya, Gue ngerasanya Itu. gitu. Jadi kayak gue ngerinduin sosok film komedi kayak gini bro. Nah. Dari dulu. Yang udah Amerika tuh udah jarang bikin. betul. Kalau gua Kalau lu karakter itu karakter ketua Min atau direktur Min yang dimainin sama Kim Se Hyung ya. Jadi kayak gitu gua suka sama karakternya Dr. Min ini pada saat atau scene yang dia ketemu setelah bicara sama binatang, dia bisa ngedengar suara binatang Jadi kalau layar tuh full screen dia berdua tuh. iya si Taeju atau Mr. Ju sama ketua Min, dia ngomong kamu percaya sama aku kan katanya. Kamu percaya sama aku kan. Aku tadi ketemu sama anjing yang bisa bicara di lift dan dia ngomongin soal sosis. Nah ini ya lawakannya itu ringan ya. Ringan dan Lewat bisa ekspresi. Jadi si cewek ini kan paling nggak suka kalau kita ngomongin soal yang tabu. Jadi langsung mukanya langsung begitu. Itu yang gua lihat itu. Gitu langsung. Itu ketua Min, itu gua suka karakternya. Dia emang femme fatale. Cuman jadi mungkin
karakternya dapat atau natural, atau mungkin sutradaranya itu ya cuy ya, sutradaranya kalau pas lihat ini sutradara dari dia kan, ini kan si ini ya, sutradaranya itu namanya Kim Tae-yoon. Ini sutradara ini kalau bener-bener ngelihat layar, kalau nggak dapat karakter, nggak dapat ekspresinya, itu langsung di cut. Gue nggak demen sama ekspresi cut, gue nggak demen sama ekspresi gitu. Mungkin kayak gitu, gue nggak tahu juga. Yang gue rasain, mereka semua dapat ekspresinya, dapat, soalnya kan film lucu, ini komedi gitu. Masih banyak karakter lagi di film Mr. Zoo ini. Nah, yang lu harus tonton, dan itu lucu banget. Kalau kita lihat lagi ke Dolittle, Sekarang kita bahas Dolittle nih. karakter mana yang ininya ya, karakter pembantunya, pemeran pembantunya? Ya karena di sini peran pembantunya kebanyakan binatang yang di dubbing sama karakter terkenal gitu ya, kayak yang main siapa yang main. Jadi Rami Malek, Rami Malek. terus Emma Thompson ini yang main film Men in Black, Emma Thompson, terus si John Cena, terus Kumail Nanjiani, terus yang paling gua menyedihkan adalah Tom Holland. Yang paling yang gua kasihin sama Tom Holland. Itu Tom Holland loh, benar, itu Tom Holland, Spider-Man. Ini kita lagi bahas tentang peran pembantu di karakter Dolittle kan. Dolittle. Nah gini, nggak ada sih kalau untuk manusianya, semuanya itu binatang. Nah gini bro, gue jadi kepikiran satu hal nih. Kalau di film Amerika dulu ada nih karakter kayak Mansik yang diperanin sama yang suka main jadi di Ghostbusters, siapa tuh si Groundhog Days tuh. Yang dulu banget ya. Yang Ghostbusters dulu. Terus karakter kayak Direktur Min yang cewek yang filmnya Fatale yang biasa diperanin sama Nicole Kidman. Ada karakter susunan karakternya hampir sama. Karakternya ada yang konyol kayak Mansik ini di Amerika ada. Betul. Si itu Blackjack yang main di sama si The Rock yang jadi 4 orang itu kan. Karakter konyol kayak gitu. Kayak gitu juga. Gitu. Jadi mana yang seperti itu? Memang mungkin para pembuat film Dolittle berkelit kayak ini kan bukan film komedi konyol gitu kan. Ini diangkat dari novel. Diangkat dari novel dan adventure gitu kan. Tapi nggak dapat banget adventure-nya. Ya. Gue juga nggak dapat. Kalau di film adventure juga kita nggak dapat nuansa atmosfer. Ya. Dia terlalu fokus ke CGI binatangnya. Jadi kalau ditanya peran pembantu si Robert Downey Jr., ya kita mesti pilih jantan binatang siapa? Kalau gua naganya. Oh. Ya Pak, sini naga ya Pak ya. Jadi kalau gua sih yang paling lucu di situ, yang bagi gua dia kan suara ya. Berarti kan gimana caranya orang tertarik, paling tidak tertarik senyum lah gitu ya, paling tidak senyum, bukan ketawa ngakak, itu lewat suara. Kayak kalau gua bilang itu adalah Kumail Nanjiani. Dia jadi ostrich, ya kan? Dia jadi burung atau Plimpton Pak ya, Plimpton kali Pak. Namanya Plimpton, burung onta ya. Jadi dia burung onta yang tinggi itu. Bagi gua dapat, soalnya kayaknya dia itu kan stand up comedy ya. Stand up comedy, jadi dia bisa mengubah suaranya jadi lebih menarik atau tertarik. Ya, itu pun juga gua hanya senyum. Ada banyak ini scene yang bisa diolah, kayak sebenarnya kan yang permasalahan nama gorila itu kan gorilanya penakut. Terus sepanjang film dia Rami Malek kan tiba-tiba dia jadi berani. Oh iya. Tapi tetap aja gue nggak dapetin greget dan feel-nya di film itu. Bodo amat gitu kan, gorilanya mau jadi galak ya apa enggak. Tapi terakhirnya dia kan malah macan kan. Malah harimau. Bener di trailernya. Di trailernya itu epic banget masalahnya. Gitu. Kenapa begitu eksekusi kok agak beda ya? Cuy, yang kasihan patetik dari film ini. Jadi gini, ada salah satu karakter itu ada anjing. Tom Holland itu jadi Jeep. Namanya Jeep. Kata abang gua, kalau lu mau bikin film adventure atau film-film adventure yang keren, itu pasangannya itu kalau misalnya laki-laki, itu pasangannya adalah man best friend atau dog atau anjing. Pasti ada anjing, apalagi bisa bicara anjing. Kenapa Jeepnya itu ditinggalin? Jadi ada 2 elemen di film itu justru bahkan. Biasanya kalau film anak-anak ini termasuk film anak-anak film keluarga. Ada 2 elemen, bisa binatang setia, paling setia siapa di dunia kalau bukan anjing. Ya betul. Makanya anjing makan, anjing itu buat nemenin jalan. Nah,
Jadi biasa ada anjing sama ada anak kecil, karena ini film anak-anak kan. Benar. Ya, Ini bisa. justru anjing Yang sama kecilnya, yang anak yang kecilnya ikut sih Pak. yang cowok. Yang cowok. Ah, oke. Yang ceweknya enggak. Langsung ya, cewek aja. Oh, itu Bapak. Nah, jadi anak cewek sama anjingnya itu mesti diajak. Ini malah Bapak ditinggal. tidak anjingnya lah diajak ya. Iya, malah Cicitnya ditinggal. lah diajak ke mungkin Nah itu aja karena gua aja sampai lupa karena itu anak cowoknya itu ikut ya. ikut. Jadi emang nggak dapat karakternya. Anak cowoknya itu Susah. nggak dapat Jadi karakternya. ya kembali lagi tadi mau jelasin sama bro gua juga. Anjingnya jangan tinggal di mana? Di kamar ratu. Di kamar ratu, diajak adventure gitu. Benar. Anjing itu paling dapat kalau misalnya bikin. Soalnya kalau film-film kita manapun ngomong gitu. soal adegan di mana seorang petualang atau petualangan film petualangan atau Sebutin aja ini semua. yang Pasti dia ada. bawa Dari anjingnya. film apa? Salah satunya adalah Mr. Zoo atau Mr. Zoo yang lagi kita bahas ini. Dia ini sahabatnya Ali namanya di situ ya. Ali di situ namanya Ali. Kenapa namanya Ali? Karena dia anjingnya anjing militer yang pernah dibawa ke untuk Afghanistan sama PBB duta dari Korea ya. Jadi dia bawa anjing makanya disebut namanya Ali di situ. Gitu. Itu di situ keren banget. Ada scene yang dimana gue mau ngomong dulu tentang Mr. Jun ya. Scene-nya itu rapi, tertata rapi. 1 jam pertama atau 45 menit pertama ya. Itu ngakak ya. Jokesnya itu WK gitu terus pesan mereka. intens banget jokesnya. 1 jam. Terus pesan mereka ya itu lawakannya. Pepegel. Lu buktiin aja. Bohong kali ini. Lu buktiin aja nonton di View itu Mr. Ju. Itu lu ngakak habis 45 menit pertama. Dan selanjutnya itu adalah dimana dia harus drama. Ngebangun karakter, ngebangun cerita drama, lagi. ngebangun cerita. Dramanya itu dapat banget. Kenapa? Karena hubungan antara si Anaknya sama bapaknya ya? enggak cuy si Ali. si Mr. Ju sama si Ali sama anjingnya itu dapat banget Oh yang di taman dimulai ya. dari si itu bawa bola pink Yang di taman, dapat banget dramanya. Terus yang selanjutnya action setengah jam apa 20 menit terakhir itu action. Jadi susunan comedy. gitu, sejam pertama komedi, setengah jam drama, terakhir setengah jam lagi action. Jadi film Korea rata-rata 2 jam. Betul. Terus kalau kita lihat film Doolittle, Nah, gue bukannya nggak mau banding-bandingin, Sisi cuman lain. gue harus ngomongin nih ada Bang, 2 film yang sama jangan tentang bicara dibandingin sama Bang. binatang. Satu komedi, satu film Adventure, nggak juga. sama. Doolittle juga komedi maksudnya. Cuman storyline kali ya, yang sebutnya ya storyline-nya itu bagi gua Doolittle berantakan, berantakan. Bagi gua berantakan kenapa? Entah kenapa dia harus ke rumahnya, dari rumahnya terus dia ke tempat ratunya, dari tempat ratunya ke sini. Terus balik lagi Kesini. ke ratu selesai. Ceritanya emang benar, tapi entah kenapa yang namanya mungkin genrenya ya. Oh enggak Rapi. nggak rapi. Nggak ada Yang mana sense. komedinya, yang mana dramanya, Nah, itu dari yang mana sini. actionnya, yang mana gitu. Itu terus-terusan kayak kok berantakan. Mana saat kita harus ketawa gitu. Mana saat kita harus terharu ngeliat dramanya mungkin sama binatang-binatang, Dokter Doolittle sama binatang-binatang. Terus harus action yang itu tercampur cuy dari awalnya dari scene pertamanya itu nyampur kita jadi bingung mau gimana, ekspresi kita mau gimana. Dramanya itu pas yang pesawatnya hancur apa dibakar gitu sama terus mereka nggak bisa pulang gitu kan itu kan agak sedikit drama tuh agak sedikit sedih-sedihan di tempatnya sama binatang-binatang di tempatnya Rasuli ya Rasuli yang tempatnya diperankan sama si itu Antonio Banderas. yang main Zorro loh itu guys. Gak dapet sekali lagi. Coba kalian ketik di Google, ketik Zorro, Z-O-R-R-O, itu pasti keluarnya Rasuli yang main di film. Jadi kenapa Antonio Banderas tiba-tiba itu Antonio Banderas? Gue nanya, itu bener Antonio Banderas? itu aktor gaib. Geblek, kok Antonio Banderas kayak gitu Sayang ya nggak bisa ngangkat film itu. Sorry ya, bener-bener nggak dapet Antonio Banderas yang dulu jadi Joro, terus yang pernah filmnya tuh keren banget. Aduh, Yang dia jadi Islam itu ya? The Main Warrior apa The Six ya Night? itu keren The banget. Six Night apa Last Night? Mungkin karena udah uzur, faktor tua, dia jadi Enggak, nggak bisa. emang udah kacau yang
Makanya kalau mau milih casting nggak usah terlalu mahal, nggak usah terlalu apa. Pakai Charlie Sheen misalnya, Charlie Sheen aja udah tua katanya sutradaranya gimana dong hancur kan. Jadi Habisnya kalau gue bilang patetik banget gitu. ya, jadi Tuh. kalau memang mau bikin film adventure, nggak ada sense of adventure-nya. Gini loh, kalau kita Betul. lihat film Pirates of the Caribbean, Ah, itu banyak long shot, itu kesukaan gue tuh. banyak long shot Iya. yang karakternya diambil dari jauh. Betul. Jadi landscape-nya dapat, nah, itu Betul. ada sense of journey kan, rasa petualangan. Sebenarnya Dokter Ada Dolittle juga. Enggak, jadi bisa dibenerin emang gue sutradara. Pada saat dia lagi naik perahunya, itu musuhnya long shot ya. So, Panjang, dikasih lihat tuh laut lepasnya atau dikasih lihat betul. perjalanan dianya Ini kayak kan close film up. The Pirates of Caribbean. Ini filmnya Kebanyakan close up sama zoom di muka. kayak lagi ada di kolam renang gitu loh. Gua nggak demen banget kayak gitu. Ini film petualangan apa? Terus yang satu long shotnya juga nggak dapet pada saat di tempatnya Rasuli. Oke ya, pakai CGI, boleh lu pakai CGI kayak zaman sekarang tuh pakai CGI. Film-film Hong Kong juga banyak film pada film CGI ya. Makanya nggak terlalu bagus sekarang film-film Hong Kong tuh. Terlalu mengandalkan. CGI gitu. Ingat loh film Parasite yang menang di Oscar kemarin, film Korea itu. Betul. Menang bukan karena CGI. Betul. Gue juga belum tahu ya, sorry gue agak sedikit out ya Hmm. untuk topik. Ternyata rumah tempat yang di bawah tanah mereka keluarga tinggal itu rumah atau kawasan yang dibuat dikelilingin di dalam sebuah akuarium, akuarium ya, bak yang sangat besar, dikelilingin sama tembok. Kompleknya nih, Komplek perumahannya keluarga si Parasite ya, ini film Parasite ya. bukan keluarga Pak, keluarganya Bukan, keluarga si Kim ya? keluarga Kim ya. Keluarga yang tinggal di bawah tanah itu Keluarganya Kangkong, Song Kangkong. pembuatan filmnya, lokasi mereka tuh dikelilingin sama tembok warna biru dan supaya itu nanti diisi Kayak air, akuarium. pakai akuarium sama belakangnya itu nanti latar Ya, dikasih green kayak screen. kayak green screen dikasih daerah kota, jadi itu CGI loh. Tuh. Jadi ya Tapi yang bikin filmnya bagus bukan CGI-nya. sebenarnya nggak awal juga sih cuy. Jadi kenapa kita mau bahas film Korea? Soalnya tiba-tiba yang menang the best Nah. the best picture ya. The best motion picture. The best motion picture-nya itu adalah Parasite. Itu adalah film Korea 2019. Ya. Bagi gua, wow, Film keren berbahasa- banget. Film Berbahasa asing. asing pertama yang menang the best motion picture. Dan di situ dia juga, kita ngomongin Parasite-nya, dia menang Parasite ya. Parasite itu menang the best motion picture, terus film Director, bahasa ya. asing, film bahasa asing, film Best director. terus best director itu dua lagi gua nggak tahu. Ini best director Bong Joon ya. Bong Joon itu film-filmnya bagus-bagus, gokil. Makanya di sini kenapa gua mau ngebahas tentang film Korea dan bukannya ngebandingin sama film-film lain gitu. Jadi gua ngebahas juga tentang film-film lainnya. Dan gua mau lanjutin nih ya tentang scene yang ada di film Mr. Ju. Jadi bagi gua nih ya, kenapa pembangunan komedinya itu bagus banget. Itu jadi gua dari awal gua udah masuk ke dalam filmnya. Ini film komedi atau film yang ringan. Dari musiknya. Ringan. Itu gua kayak ngelihat film Charlie's Angel yang tahun 90-an. Dulu ya, bukan yang kemarin. 95. Soalnya kalau yang 2020 itu bagi gua hancur. Charlie's Angel yang 2020 itu hancur sekali. Bagi gua jadi dan kalau dibandingin sama film Dolittle itu nggak ada backsoundnya, itu bagi gua kok ini kecil banget. Pertama kali gua nonton itu kok ini kecil banget. Soalnya ekspektasi kita tentang film Dolittle, Dr. Dolittle ya, itu keren banget. Trailernya keren. Lagunya itu adalah kesukaan bokap gua sama nyokap gua. I see dream. Jadi bokap gua lagi sehari sebelum meninggal denger lagu itu. Jadi pada saat gua denger Wonderful World, kena banget, gua kangen banget sama bokap gua. Filmnya epic nih, keren nih pada saat ditonton. Gila, senyum simpul cuy. Ya gitu sih bagi gua. Apa yang menurut lu
Mr. Zoo itu Oke, kita yang bagusnya dulu ya. lucu. Yang bikin lucu itu adalah simple banget tiap jokesnya. Satu, terus kedua ringan, jokes-jokesnya jokes ringan kayak Mr. Joe ditabrak sama temannya bro gitu. kayak gitu-gitulah. Terus kayak temennya kebakar disiram sama air, tapi alkohol. kayak gitu-gitu. Tapi lucu kan, simple. Terus acting-actingnya yang natural, sama skripnya yang rapi. Jadi benar. bisa 2 jam loh filmnya. Genrenya tuh Guys. rapi, komedi, drama, action, rapi. Benar. Filmnya itu 2 jam. Benar. 2 jam gitu, lama itu kan, lama sekali. Ya, tapi kita nggak boring. Nggak boring. Buktikan nama kalian nonton film Mr. Joe. Nah, sekarang Missing VIP ya. Doolittle. Tentang Doolittle gimana kalau menurut gua? Kalau menurut gua ya, ini damage beyond repair. Maksudnya gini, dari awal castingnya udah salah. Sorry ya. Tuh, kenapa memutuskan Robert Downey Jr. yang dia tuh memang cocok banget buat meranin karakter arogan. Kalau mau main, Tapi ekspektasi kita keren loh, Pak. oh iya, bagusnya besar. Karena di situ dia terlihat sombong kan. Film Yang dia pas balik Doolittle. untuk itu kan Yang dia. main Robert Downey Jr. Wah, epic nih. Wah, Belum tahu. keren. Gua nggak tahu dia bakal trailernya tuh epic. Pas ditonton, Kayak gitu. Jadi gokil. mungkin kesalahan di awalnya castingnya gitu. Kalau memang tetap mau pakai Robert Downey Jr., skripnya dirubah buat dia karakternya agak arogan. Di situ kan menceritakan kenapa dia agak stres. Arogan, Pak. Kalau arogan gak gebukin binatang. Jadi Gak akan mungkin deket sama binatang kalau arogan. Lu salah ngambil casting Robert Downey Jr. jadi Dr. Sebenarnya sih, Dolittle cuy. menurut gua Emang ya Eddie Murphy udah nggak ada ya? kalau menurut gua tuh apa ya, kayak pakai Jim Carrey lah atau gimana. Gue suka sama Tony Stark itu masih siapa? Nah, harus pakai Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. suka di film Iron Man gitu kan. Tony Stark. Cuman bukan berarti dia bisa meranin semua karakter kan. Jadi untuk bikin film keluarga, Maksa film lu. lucu, masih mending Ralph Ruffalo ya. Oh, Yang jadi Hulk. yang jadi Hulk. Jadi Hulk tuh. Kalau Terus dia- kalian aja Captain America. Captain Chris America Hemsworth bukan Sinema. Atau Thor Chris Hemsworth. atau Thor. Karena karakter Tony Stark ini memang Apa emang arogan. bener loh, Chris Hemsworth tuh lucu sebenarnya. Chris Yang, Hemsworth lucu. yang jadi Thor itu lucu. Entah kenapa film Men in Black dan ini yang permasalahan yang mungkin suatu saat kita akan bahas. Ada apa dengan film Amerika? Nah, Itu deh, bro gue sebutin. Charlie's Angel tahun 90-an sama Charlie's Angel sekarang itu beda banget. dari Jadi Angel tahun dulu 90-an tuh ya. kayak komik. Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, Itu mantap, keren. udah berapa puluh tahun kemudian kita nonton masih ketawa. Masih tahu. Lawakannya itu ternyata nggak lekang oleh waktu ya. Kalau sekarang maaf mereka lebih ke arah sirkus keliling. Jadi kayak ada Ada orang, yang bilang. anjing, jerapah, sama monyet pak. Ya gua agak ngekain sih pertama kali nonton badannya ada yang tinggi sendiri gitu. Cuman yang paling ngeselin di film itu sorry gitu ya, bukan yang nggak ini sama feminisme, tapi film itu terlalu feminisme banget gitu. Jadi Lucu. terlalu Apalagi main Kristen Stewart kan. menaikkan Kristen Stewart yang Lu kita tahu lo Kristen Stewart itu apaan? LGBT kan, Iya. lesbian. Nah, film ini terlalu mengitukan membesar-besarkan perempuan, Kekuatan, of kekuatan. woman. The power of woman. Maksudnya itu. Nggak apa-apa kalau mau buat film kayak gitu, menaikkan derajat Kalau perempuan. pas. Tapi jangan merendahkan yang cowoknya. Gitu. Jadi dibuat equal aja gitu. Kalau mau bagus tuh. kalau mau dibuat, Bagus banget. jadi kan mungkin sekarang kan perempuan banyak direndahkan, nah, dibuat equal aja jadi kan. Nah, kalau ini kan di film ini enggak, kalau kalian nonton Charlie's Angel, Iya juga kayak gitu ya sih. itu film Charlie's Angel ya. Ada apa dengan film Amerika sekarang? Kenapa kayak gini? Nah, Itu sebabnya Parasite dijadikan Contoh, motion pictures Best Oscar. Motion Picture. Iya. Best motion picture Oscar. Mungkin jadi contoh. Biar jadi contoh, biar jadi apa? Bahan refleksi, bahan. Jadi yang juri-jurinya ngomong sama para sineas di Amerika sana dan mungkin juga sineas Indonesia bilang kalau itu keren loh, padahal dia pakai CGI, pakai CGI sih sedikit jadi dia pakai CGI, pakai CGI, cuman nggak pakai yang berlebihan gitu, nggak pakai over berlebihan. the top gitu lah. Itu juga kayaknya komedinya apa sih pak? Komedi, drama, thriller, action. Itu Parasite. Pembagiannya tuh keren. Ya bagus. itulah, nggak usah dibilang kok Korea zaman sekarang tuh entah kenapa mos kebanyakan tuh masuk film tuh kayak epic gitu. Betul. Nah kalau kita mau ngomong soal originalitas di suatu film,
Doolittle itu originalitasnya mungkin tinggi, tapi kalau di film Mr. Zoo ada beberapa scene yang originalitasnya itu diambil atau Dari komedi-komedi diambil inspirasi dari flick-flick lama ya. misalnya kayak yang gua lihat itu yang dia kebakar terus dikasih alkohol. Itu di film Chinese ya, di Kung Fu Hustle itu ada. Bagi gua tapi kok dapat banget, beda gitu, apa eksekusinya tuh beda gitu. Terus ada film ada scene di mana dia harus nemuin Ali sama temen-temennya, kambing, ular, kakak tua, babi apa ya, terus kura-kura. Itu sekumpulan binatang-binatang yang benci sama manusia sampai kakak tuanya bilang annyeonghaseyo. Jadi kalian harus tahu kakak tua itu paling nggak suka halo selamat pagi, halo, dia nggak suka Mengulangi hal yang sama ya. mengulangi hal yang sama. Jadi itu scene itu ada di film The Secret Path of Life. Cuman sekali lagi eksekusinya keren, bagus, pas dan lucu. Jadi kalau gue bilang originalitas di dalam film emang Bukan penting, cuman kalau mau terinfluence atau terinspirasi dari film-film manapun atau komediannya atau genrenya, misalnya actionnya diambil, terus komedinya diambil, misalnya drama diambil, tapi eksekusinya itu harus tepat. Itu bagi gua keren. Nggak sekedar beberapa CGI binatang dibuat di pengisi suara terkenal, terus pemain tokohnya pemeran utamanya juga diperanin sama karakter yang bayaran mahal karena main di Endgame segala macam, terus jadi bagus. Intinya adalah banyak sih, tapi salah satunya menurut gua salah satu yang kurang di film dulu itu juga skripnya. Ya, Skripnya itu jadi kayak atau mungkin ini Pak Mr. Ju nih si yang namanya ini ya, apa namanya tuh Taiju ya. Si Mr. Ju ini mungkin pas di luar tuh ya, si Lee Min Sun ya, Lee Sung Min ini di luar film dia kayaknya miara anjing gitu. Dia itu suka sama binatang atau animal lover. Jadi dia nggak menjalankan film itu biasa. Betul, Robert Downey Jr. nggak suka binatang. Ya bagi gua ya nggak dapet. Dia kayak nggak natural gitu, ngomong sama si ininya nggak natural ngomongnya kan. Ya ini bukan akhir dari perfilman Hollywood sih, karena kita beberapa waktu yang lalu juga kita nonton film Knives Out ya. Knives Out terus. Yang diperanin sama Captain America tuh. Now You See Me. Now You See Me yang diperanin sama si siapa namanya lupa. Ya, itu dibikin film sama David Copperfield ya. Oh itu dia. Ada Doolittle diperanin sama Iron Man, yang main Iron Man. Knives Out diperanin sama yang main Captain America. Oh iya. Now You See Me diperanin sama yang main Hulk. Oh iya benar. Sebenarnya kalau tadi kalau gua bilang 3 karakter Avenger dari Captain America, Hulk, sama Iron Man. Captain America atau dari Captain America terus Chris Evans, terus Mark Ruffalo sama Robert Downey Jr. Ini pas habis Avenger dia main film yang berbeda, dan itu tiba-tiba yang dimainin sama Chris Evans sama Mark Ruffalo ini bagus banget. Chris Evans main di film Knives Out itu bagus sih, jadi Pakai banget ya, drama, komedi, misteri. pakai banget. Terus Mark Ruffalo main di film Now You See Me dengan genre misteri, drama, komedi sama psikologis ya, misteri psikologis. Terus Tapi ini bagus itu jadi film Doolittle. Nah, Iron Man main film Doolittle. Sorry ya, hancur banget pakai banget. Dan ntar kita mau bikin video tentang ini ya, 3 artis ini yang gimana kedepannya 3 artis ini. Pasca Endgame ya, karena film waktu Avenger kan bakalan baru semua. Jadi kebanyakan ntar kita karena ini ya, karena novel coronavirus atau COVID-19, kita kan nunggu-nunggu nih film apa yang keluar, ternyata nggak ada yang keluar. Jadi untuk belum ada karena trailer ini, ya. atau bahkan mungkin kedepannya kita akan banyakin movie talk ya. Ini namanya Ya, sesi movie talk. ini sesi movie Dimana talk. kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena kita berbagi pengalaman nonton gitu ya, streaming online. Kalian mungkin udah tahu ya, Netflix, iFlix. Kalau kita sih Netflix, iFlix, kalau nggak View. Itu udah cukup. Kalau kalian cari di YouTube soalnya nggak ada. Nggak ada. Ya ntar kita ketemu lagi ya, banyak banget yang kita mau ngomongin ya. Nanti video berikutnya mungkin kita akan bahas tentang Charles Angel kali ya. Ya. Apa tentang
Ya, Siap nih video berikutnya jangan sama tentang Mount Crescent Sword ya Pak ya? Kenapa tuh orang harus lain ya? Beneran hancur. Jadi ntar kita ketemu lagi, tapi sebelum itu kalian yang belum dukung Bagus Nonton Bareng bisa dukung kita dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapat info terupdate sekitar movie. Jangan lupa like videonya dan komen suka ya. Dan di komen yang positif ya. Jangan nanya link tuh udah dikasih tahu kalau nonton videonya di view. Di video. View lah view. Itu banyak. Kita nonton di view. Ya ntar kita ketemu lagi di reaksi trailer. Sarang nggak dulu ya. Ya banyak lah. Kita ketemu lagi ntar di movie talk yang lainnya. Oke. Di Bagus Nonton Bareng.